Halo guys, kita lanjut part 2 ya. Halo gengs, kenalin nama aku Ulan. Aku sebagai narasumber di YouTube-nya Kak Eta. Aku ibu dari 3 anak dan aku tinggal di Jerman sudah 10 tahun. 10 tahun kurang lah gitu. 10 tahun potong gitu. Terus ini aku tinggalnya tidak di kota tapi di desa. Beginilah keadaan desa di Jerman. Sepi ya gitu. Ini tetangga saya. Dan kebetulan kami tinggal di dekat ada supermarket, tapi itu supermarketnya kecil banget dan itu harganya biasanya lebih mahal sih dari harga biasanya di supermarket pada umumnya gitu. Udah dulu ya, gengs. Mau kemana lagi nih? Ya udah, sekarang kita masuk ke Kindererziehung atau pendidikan anak. Gimana sih kalian tuh ngedidik anak-anak kalian tuh dengan sistem Jerman tuh gimana gitu? Pokoknya kalau aku ya kembali lagi ya, setiap orang pasti punya sistem pendidikannya masing-masing, beda-beda. Kalau aku kayaknya lebih banyak Indonesianya kayaknya daripada Jermannya. Jadi lebih ke aku nggak ngambil banyak di Jerman sih. Kalau Jerman tuh misalnya gini, anak dikasih tahu contoh anak dikasih tahu ayo kita misalnya kita lagi ke kebun binatang, misalnya ada orang ini, pokoknya ini tipis seorang Jerman ya. Kom under wir gehen mal andere Tiere sehen gitu. Terus tuh anak ngejawab apa yang orang tuanya bilang. Ya ini aku juga lagi ada di sini, dia bilang. Ich bin doch hier, ich streichel doch. Dia bilang dia lagi ngelus-ngelus kambing. Jadi orang tuanya tuh ngajak anak ini mau ke tempat lain, ke tempat yang lain, tapi anak ini nggak mau gitu, nggak nurut gitu loh, tapi terus ngejawab omongan orang tuanya dan judes gitu. Dan buat orang Jerman itu biasa ya, tapi buat gue tuh nggak biasa. Gitu, big no banget deh pokoknya. Oh nggak bisa kalau aku kayak gitu ya, nggak boleh ngejawab gitu ya. Iya, ya boleh sih ngejawab, tapi jangan yang, iya aku juga ngelihat dia lagi apa namanya misalnya, cuman gimana ya, lu ngerti kan maksud gue Kak? Gue nggak, Iya. Terus abis itu gue nggak bisa. reaksi lu gimana? Lu marahin kita tuh gimana? Nah yang gue anak 3 nih ya. Abang Arfit itu udah usia mau 5 tahun, yang kedua Anif 4 tahun, yang kedua itu si Odelia masih 2 tahun mau 3 tahun. Jadi bedanya 1 tahun ya. Iya, deket banget ya. Iya. Nah, bedanya 1 tahun ini si Arfit ini tuh udah mulai, kalau gue kasih tahu apa gitu jawab tuh dia. Terus kayak jawabnya tuh udah mulai kayak yang itu tuh yang kadang, oh gue tuh itu nyesek juga gitu kalau dia ngejawab yang agak-agak kurang kurang sopan gitu ya. Jadi dibiasain lebih ke yang harusnya nggak kayak gini, harusnya nggak kayak gitu. Terus lebih kayak dia kan lebih mayoritas di sini kan tidak muslim ya. Jadi suka dia tuh nanya di sekolahan tuh dia suka nanya. Jadi kalau dia gurunya tuh suka nanyain gitu, kalau kamu biasanya ngapain aja di rumah, terus dia ceritain ibu sama ayah ngapain aja di rumah, terus dia tuh suka ngomong kayak gini. Iya, meine Mutter ist immer sholat und sholat gitu. Terus kan gue jawab ya, terus dia bilang nggak main nemu ibu, dia bilang ibu is ima sholat un sholat, terus gitu un ayah ima abaiten gitu kan. Jadi dia bilang gitu karena emang waktu itu tuh si Arfi tuh emang lagi gimana ya, dia lagi proses belajar ngomong kan. Waktu umur 4 tahun itu tuh dia belum bisa apa namanya pinter. Jadi kayaknya kalau anak laki-laki sama anak perempuan itu beda ya. Apa namanya, kalau anak perempuan itu lebih cepat bahasanya, kalau anak laki-laki itu agak lama. Dan anak gue yang ini nih si Arfit cenderung lama. Jadi dia tuh kadang ada yang suatu yang pengen dikeluarin tapi dia tuh udah bingung gitu di kepala. Nah
Itu yang susah tuh dia kayak gitu. Nah, dia tuh suka ngomong kayak gitu, nanya sama gurunya. Terus gurunya, "Sholat apa?" Dia bilang gitu. Pas gue jemput ya, pas gue jemput ke sekolahan, ditanya lah gue sama gurunya. "Was is sholat?" Dia bilang gitu. Dia pikir sholat itu nama makanan kan. Dia bilang, "Enggak, bukan, das ist ich bete." Gue bilang, "Ich bete immer fünf mal in der Tag." Terus gue ceritain lah gini gini gini. Terus dia bilang, "Ah so," kayak gitu. Terus ada beberapa Erzieherin di kindergarten yang baik juga, tapi ada juga yang konyol ya. Jadi nggak semuanya sih. Nah, anak gue 2 ini yang udah kindergarten beda grup. Ada grup apa? Grup beruang sama grup penguin. Nah, si Arvid itu dapet Ed Sheeran yang baik banget, masya Allah. Terus dia tanya, haruskah Arvid diajarin sebelum itu berdoa atau apa, sebelum makan? Iya, gue bilang aja iya, suruh dia bilang baca bismillah aja, gue bilang gitu. Terus dia bilang oh iya. Terus akhirnya alhamdulillah diajarin juga, diingetin sih, bukan diajarin, diingetin kayak gitu. Kalau di kindergarten mah kayak gitu. Nah, terus tadi kan lagi ngomongin kindergarten nih. Di situ aku pernah dengar juga katanya kalau misalnya cari kindergarten itu agak susah ya. Susah nggak sih di sana cari tempat buat kindergarten? Oh iya, kindergarten itu benar, biasanya itu yang tinggalnya di kota ya, atau enggak di perbatasan kota desa gitu, itu juga emang agak susah, bener tuh. Tapi kebetulan karena aku tinggal di desa yang penduduknya sedikit ya kan. Dan mungkin juga nggak semua orang punya anak ya kalau di desa ya kan ya. Iya kan ya. Iya betul, jadi Sedikit banget paling ya. iya, alhamdulillah sih nggak ada kendala kalau misalnya. Tapi emang itu betul apa yang katanya Kak Eta bilang. Jadi kalau misalkan mau daftar ini, misalnya tahun ini 2021 ya, anak udah umur 3 tahun, itu harus udah wajib TK ya. Itu berarti nanti tahun 2020, itu tahun kemarin pas dia umur 2 tahun harus didaftarin sebelumnya biar dia udah dapat tempat. 1 tahun sebelum masuk. Iya, Bahkan gue juga pernah dengar katanya dari mulai di kandungan aja udah ada yang ngedaftarin gitu ya nggak sih? Ya itu dia, itu biasanya di Itunya, kota itu. susahnya. Itu di kota Kalau biasanya. di kota kayak gitu. Terus dan alhamdulillahnya pada tahun 2000 berapa ya? Udah lihat tahun 2019. Enggak, 2018. Maaf, 2018 kalau nggak salah. Itu TK kindergarten Abdrayara itu udah gratis. Oh iya? Wow, keren banget. Kalau dulu berapa geburannya? Itu bayar itu sekitar 200 apa 100 gitu, 160 ya. Tapi sekarang gratis, keren banget. Terus ceritain dong, katanya sih orang Jerman juga dapat Kindergeld ya buat anak masing-masing tuh dapatnya berapa sih, pengen tahu. Oh iya benar itu, jadi setiap anak itu jadi perkelipatan ya. Misalnya anak satu dia dapat 200. Maaf ya kalau salah ya, karena saya nggak ngurusin itu. Kalau anak sekitaran aja ya, sekitaran. Kalau anak yang anaknya cuma satu biasanya dapat 240 per bulan sampai umur 24 tahun. Gila, 24 tahun dapat terus. Gila, enak banget ya. Terus kalau anak kedua misalnya anaknya 2, Anak 2 nanti kelipatan, jadi dapatnya berarti 500 ya. Misalnya 240 berarti 480 gitu. Iya, atau enggak biasa, tapi nanti ada tambahannya 400, ya sekitar itu udah 500. Terus kalau anaknya 3 dapatnya 600. Gue dapat berapa ya waktu itu, 680 apa? oh tapi maksudnya 600 itu bukan untuk satu anak, tapi untuk 3 anak langsung gitu. Perkelipatan. Jadi dia kayak jadi nggak di double gitu. Ini nggak mungkin. Anak pertama 200, misalnya ini anak pertama 200, anak kedua 400, anak ketiga 600 gitu. Benar. Iya Wih, betul. keren banget. Tapi kembali lagi ya, biaya hidup di sini kan banyak. Tahu nggak kenapa sih adanya Kindergeld tuh kenapa? Setahu gue karena biar orang-orang tuh biar di Vorden punya anak gitu nggak sih, atau gimana? Iya bisa jadi ya, itu juga
sama pemerintah Jerman itu nggak mau anak-anak itu apa sih, kayak kekurangan gitu deh, kekurangan fasilitas atau apa gitu loh, maksudnya kayak Wih, keren banget ya. yang gua tahu sih gitu. Terus bahkan juga orang-orang Vluchtlinge dibantu kan ya, sampai dapat sebulan tuh berapa gitu. Gue aja pernah lihat juga, gue tiba-tiba didatengin orang minta-minta gitu, tapi bajunya bagus gitu, kayak dia Vluchtlinge tapi pakaiannya tuh bagus banget gitu. Iya. Dia pasti pakai jilbab juga ya. Tapi ada juga sih yang enggak. Ya makanya setiap gue datang ke sana kan pasti dianggapnya gue Vluchtlinge atau gimana, ya nggak sih, identis dengan Vluchtlinge karena kita pakai jilbab. Iya, makanya iya. Jadi kita yang pakai jilbab yang biasa aja yang niatnya padahal bukan Vluchtlinge jadi dapat kena dampak kayak apa ya? Dapat dampak kayak iya lo cuman Vluchtlinge doang, di sini lo bisa apa gitu. Iya, sebenarnya gitu emang. Satu sisi Jerman buka pintu buat Vluchtlinge ya, tapi apa? Ya bakal nimbulin masalah lagi kan? Betul banget sih. Gitu nggak sih? Pernah ngerasain diskriminasi nggak? Kayak lo tuh dia diskriminasi gitu. Iya sering. Sering. Heeh. Soalnya Misalkan di sini ya, apalagi gue tinggalnya di desa ya, kembali lagi di desa itu kan jarang orang yang pakai jilbab. Terus di desa itu mayoritas banyaknya nenek-nenek sama kakek-kakek tinggalnya, maksudnya orang-orang yang lansia lah, dia paling banyak. Banyak. Terus dia juga apa namanya, iya pokoknya banyak diskriminasi. Contoh misalnya kayak ke kindergarten, terus kok sama orang tua yang lain kok dia baik-baik aja ya, terus sedangkan ke gue yang pakai jilbab gitu dia tuh kayak yang ngeliat beda banget. Terus juga pernah diomelin di tengah jalan. Kalau sama jalan sama suami nggak pernah diomelin, tapi kalau gue jalan sendirian bawa anak Diomelin kenapa kok tiba-tiba diomelin? jadi gue tuh nggak salah apa-apa. Jadi kan namanya juga jalanan, itu jalanannya juga 30 km per jam kan, maksudnya cuman harus pelan kan, tak ngerti kan kalau yang apa namanya Straßenort gitu kan harus nggak boleh cepet-cepet kan. Gue juga jalannya nggak di tengah-tengah, di pinggir. Jadi jalan gue di pinggir ke sebelah kanan, bawa Bollerwagen gue dorong, terus serong gue tuh Arvid gitu yang udah gede, dia tuh nggak mau jalan deket, dia deket di pohon-pohon lagi mainan ini, pohon-pohonan lagi gini-giniin apa tanaman, tahu kan anak-anak. Terus ya Allah, terus gue tuh ditintinin tuh nggak, diklaksonin sama ada ibu-ibu dua. Kayaknya sih dia yang satu separuh baya, yang satu udah tua banget, cuman emang touch up make upnya tuh keren banget dah. Jadi kecil gitu ya. terus dia bilang gue diomelin, gue bilang gue diginiin, dipelototin, terus gue ditunjukin tangan, hey gitu, pas tuh ada ini Kinder auf, gue digituin. Terus gue bilang Makanya nggak jagain anaknya. iya, padahal gue lagi mantau anak gue di samping, gue di kanan gitu. Dia tuh pengen kalau mau lewat aja, dia mungkin takut kalau pas dia lewat anak gue lagi main ke samping nyebrang gitu, padahal anak gue udah tahu. Anak gue udah tahu, cuman lu nggak usah marahin gue kayak gitu, ngerti nggak, tinggal ngomong biasa aja. Nah itu gue sering banget digituin, terus gue balas lagi lah ya. Gue juga pernah kan waktu itu gue pernah ya kursus gitu. Terus perlakuan guru ke gue tuh beda gitu, kayak ke orang dari negara lain tuh kayak dipuji-puji mulu, giliran gue tuh kayak dihina-hina mulu, katanya lu tuh gini banget sih, gini-gini, lu nggak bisa ya. Pokoknya gue dikata-katain nggak bisa mulu, padahal menurut gue bisa. Tapi dia tuh bilang, lo kalau nanti lo nggak naik atau lo nggak lulus jangan sedih ya. Pokoknya itu jahat banget sih menurut gue, parah banget guru gue kayak gitu, kejam. Jahat ya. Gue kayak gitu. Iya. Kejam. Itu lu waktu di mana? Waktu di yang desa itu tinggalnya? Ya pokoknya waktu gue kursus lah, guru gue kayak gitu. Menurut gue kalau misalnya bilang orang di Jerman nggak, maksudnya orang pakai jilbab nggak dapat diskriminasi sama sekali, santai-santai aja, itu nggak juga.
karena gue sendiri pernah ngerasain, dan waktu gue juga pernah di mana, di gitu ya, opera. Waktu itu belum mulai, terus gue cuma bilang kayak gini sama teman gue, ya arsitekturnya bagus ya gitu. Terus tiba-tiba gue dimarahin nenek-nenek, katanya gini, kalau di opera tuh nggak boleh ngomong, di negara lo mungkin boleh ngomong, tapi di negara gue nggak boleh. Padahal kan waktu itu operanya belum mulai, tapi gue dimarah-marahin gitu, gue nggak terima banget sumpah. Terus akhirnya teman gue dari München ini apa, ngebelain gue gitu. Dia bilang ke nenek-nenek itu nggak boleh ngomong, pokoknya dia ngasih tau lah nggak boleh kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi kalau menurut gue di sini orangnya agak saklek ya, agak saklek, terus unfleksibel, bener nggak? Kenapa? Unfleksibel, jadi Fleksibel. iya, dalam rumah tangga pun juga, iya bener, gue akuin dalam rumah tangga pun gitu. Rumah tangga. Mm-mm. Misalnya, Apa ya, kalau sekarang gue nggak bisa ngasih tau ya, gue apa ya, pokoknya iya ada, pokoknya beberapa hal yang misalnya gue pikir ya udah sih ini kan nggak unwichtig gitu ya menurut gue, lagian juga nggak harus sesuai dengan berurutan gitu nggak, ya udahlah gitu kan. Oh, nggak sistematis gitu kali ya, dia pengennya sistematis karena orang zaman tuh emang apa-apa tuh genau arbeitennya gitu ya nggak sih. Kayak gitu terus, ya, dan gue beruntung banget gitu. mm Ya kan? betul. Sedangkan menurut gue nggak harus kayak gitu pun, yang penting kan intinya hasilnya. Kalau gue, menurut gue mah gitu ya. Beda banget emang Indonesia sama Jerman. Terus lo kayak awal-awal ngadepin pernikahan lo, terus kayak lo tuh gimana ya, pasti kan beda banget ya, beda kultur gitu. Lo gimana tuh ngadepinnya? Iya pastilah ya, berantem pastilah. Iya sih, pasti banget. Kalau gue rasa yang sama-sama Indonesia aja berantem mulu ya kan. Iya, bener. Pastilah kalau berantem pasti. Kan beda didikan orang tua ya. Iya itu dia. Terus kultur sih juga ngaruh tahu. Mungkin ada orang beberapa kalau ini gue versi gue menantu dan mertua ya. Jadi gini, kalau misalkan versi menantu mertua itu kan, kalau di Indonesia yang misalnya ada yang mertua yang pengen tahu aja ya kan, nggak juga menurut gue, ada juga kok mertua baik di Indonesia juga ada banyak. Terus kalau ada orang yang nikah sama orang Jerman juga terus bilang enggak, mertua gue tuh open minded banget, mertua gue tuh sayang sama gue yang begini gitu. Gue bilang iya, tapi ada juga yang enggak gitu, jadi Iya, jadi nggak bisa digeneralisasikan gitu ya. nggak bisa. Ini kita ngomongin rumah tangga nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Terus iya, karena gue pengalaman pribadi banget ya. Terus jadi Iya. jadi nggak semua, kalau menurut gue nggak bisa tuh kita kayak we können nicht gleich kommen, ada peribahasa kan gitu ya.